Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati pengurus Yayasan Nur Zahra dan adik-adik semuanya yang juga saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang membuat kita bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan orang-orang yang terus berusaha mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian yang saya cintai, ruqyah syariah adalah sebuah metode pengobatan yang belakangan ini sudah sangat familiar, sudah sangat akrab di lidah atau di telinga masyarakat kita. Kenapa? Karena sudah sering ditayangkan di televisi acara ruqyah itu, ya. Tetapi ternyata masih banyak di tengah masyarakat kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan ruqyah. Ya, kenapa? Karena ruqyah itu nanti kita akan jelaskan, ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang dilarang. Ruqyah yang diperbolehkan itu kita kenal dengan istilah ruqyatus syar'iyyah, ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Sementara ruqyah yang dilarang itu dikenal dengan istilah ruqyatus syirkiyah, ruqyah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur syirik. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum berbicara tentang itu, saya akan sampaikan kepada adik-adik semua yang ada di sini bahwa pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an itu merupakan pengobatan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi yang merekomendasikan bukan Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Tabib Indonesia, bukan manusia yang merekomendasikan, tetapi yang merekomendasikan itu adalah yang menciptakan manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mirabbikum wasifa'u lima fisyudur wahudan warahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang mau'izah, pelajaran dari Tuhanmu, wasifa'u lima fisyudur, dan obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dadamu, wahudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat, ya, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan makna kata syifa yang ada dalam ayat itu mencakup, ya, seluruh makna kata sembuh. Jadi bagi syifaun min kulidain, penyembuh bagi segala macam penyakit. Jadi penyakit apa saja insya Allah bisa, ya, dengan diobati dengan menggunakan ruqyatus syariah, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an itu sejak pertama kali Rasulullah SAW berdakwah itu sudah memiliki efek, memiliki energi tertentu yang membuat orang-orang pada zaman itu, pada zaman Rasulullah SAW, ya, menuduh bahwa bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah sihir. Benar gak? Ya. Jadi ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaumnya mengatakan bahwa Al-Quran yang dibaca Rasulullah itu adalah sihir. Saya mau tanya sama adik-adik, kira-kira kalau Rasulullah membacakan Al-Quran kepada suatu kaum,
kemudian nggak terjadi apa-apa, biasa-biasa aja setelah dibacakan. Mungkin nggak kira-kira kalau orang itu kemudian menuduh Al-Quran itu adalah sihir? Nggak mungkin ya. Kalau mereka menuduh bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah sihir, pasti ada sesuatu yang terjadi setelah dibacakan itu, benar nggak? Apa yang terjadi? Itu pertanyaannya. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Jadi membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia ini merupakan tugas kenabian, ya, tugas kenabian. Kalau hari ini adik-adik semua membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, berarti kita melanjutkan, menyambung mata rantai perjuangan Rasulullah SAW. Berarti kita melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Di dalam surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi 3 rangkaian yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah adalah yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah ini kepada manusia. Setelah dibacakan, wa yuzakkihim, disucikan. Disucikan itu bukan digosokin giginya, dimandiin, dilapin, bukan, tetapi dibersihkan min zulumati syirik, ya, dari kegelapan syirik kepada tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah wa yuzakihim, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan umatnya itu ilmu dan hikmah. Itu tahapannya gitu. Nah, yang terjadi ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, manusia itu mengalami perubahan yang luar biasa. Misalnya yang paling masyhur kisahnya itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu ketika masih jahiliyah bencinya bukan main sama Rasul, ya, benar nggak? Sampai kita baca kisahnya, beliau menyandang pedangnya mau mencari di mana Muhammad, aku tebas lehernya, gitu kan. Kata temennya, Mar, ente nggak usah ribut-ribut ngurusin Muhammad, urusin adik ente Umar, adik ente sudah jadi pengikutnya Muhammad. Kata temennya begitu. Begitu Umar bin Khattab pulang, adiknya sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, dan seterusnya. Umar bergetar badannya. Mau direbut itu lembaran-lembaran itu, kata adiknya nggak boleh, ini nggak boleh, la yamassuhu ilal mutahharun, ini nggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Kalau kamu mau sentuh ini, kamu mandi dulu, kamu wudu dulu, gitu. Diajarin sama adiknya. Baru kemudian, ya, setelah ayat-ayat itu dibacakan, Umar itu menggigil tubuhnya, tiba-tiba dia berubah. Yang tadinya benci sama Muhammad, tiba-tiba kangen sama Muhammad. Dia pengen mencari Muhammad bukan lagi untuk membunuh Muhammad, tetapi untuk bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru dengerin ayat doang. Apakah Umar tok yang begitu? Enggak, ternyata yang lain-lain juga begitu. Setelah dibacakan Al-Quran, yang tadinya memusuhi Rasulullah malah jadi mengikuti Rasulullah. Maka dengan sebab itulah orang-orang kafir itu melemparkan tuduhan bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad adalah sihir. Jadi sejak semula memang Al-Quran itu punya kekuatan pengubah, ya, kekuatan pengubah, memiliki anasir-anasir perubahan, anasir tagyir, ya, yang mengubah masyarakat jahiliyah itu kepada cahaya Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, ini tentang kekuatan Al-Quran. Allah nyatakan, nanti bisa dibuka yang bawa Al-Quran, dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada bacaan-bacaan yang ada di muka bumi ini, ada mantra-mantra yang ada di muka bumi, yang mantra-mantra itu bisa menggoncangkan bumi, bisa menghidupkan orang mati,
Gitu. Maka yang paling pantas untuknya adalah Al-Quran, gitu maksudnya. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjadi masdarul ulum, menjadi sumber ilmu, cahaya bagi kehidupan umat manusia. Begitu ya. Nah, dari sinilah kemudian Al-Quran itu diyakini memiliki sebuah energi, ya, memiliki sebuah kekuatan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Gitu. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah firman, ucapan-ucapan Allah, kalamullah. Itu luar biasa. Nah, kemudian kita umat akhir zaman ini juga harus membiasakan diri kita mempelajari, mengkaji, membaca, menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita ini berada dalam lingkaran cahaya, supaya kita ini tidak tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena Al-Qur'an itu Allah jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, supaya manusia itu tidak tersesat. Saya mau cerita sedikit sebelum berbicara tentang ruqyah, tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu Allah usir dari surga. Jadi adik-adik semuanya, kita ini sebenarnya adalah makhluk surga. Makhluk mana? Surga. Kita makhluk mana? Surga. Kita itu sebenarnya makhluk surga. Orang tua kita, kakek kita dulu Nabi Adam itu tinggal di surga. Kata Allah, "Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin." Kata Allah, "Ya Adam, tinggallah kamu beserta istri kamu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Dan makanlah semua makanan-makanan yang ada di surga ini, semuanya makan, boleh, bebas. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Tapi kata Allah, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Pohon apa? Pohon huldi. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu mendekati pohon ini, nanti kamu jadi orang zalim, kata Allah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Tapi setan menggoda-goda, ya. Supaya apa? Supaya Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Akhirnya dimakan enggak? Dimakan. Setelah dimakan, itu yang menjadi awal mula Adam dan Hawa diusir dari surga. Yang saya mau ceritakan adalah detik-detik terakhir sebelum Adam dan Hawa itu dilemparkan ke bumi. Jadi dia masih di surga nih. Dia masih di surga, dia ketakutan. Ketika mau dijatuhkan ke bumi, dia ketakutan, Adam sama Hawa. Ya Allah, nanti gimana ini di bumi gitu. Di sini kami makan tinggal makan, minum tinggal minum, mau apa saja fasilitasnya serba ada. Kami harus di bumi, tempat yang asing bagi kami, yang makanannya harus nyari dulu dan sebagainya. Ketakutan Adam. Tapi kata Allah begini, ini pesan kunci namanya. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, yang hakikatnya juga kepada anak cucunya termasuk kita, ya, sebelum diturunkan ke bumi. Apa pesannya? Kata Allah, "Qul nahbitu minha jami'a." Turun semuanya dari surga, keluar semuanya, kata Allah gitu. "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Kata Allah, tapi kamu enggak usah khawatirlah. Nanti aku akan berikan kepadamu itu huda, petunjuk. Wa man tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, kamu enggak akan khauf, enggak akan ketakutan, wala hum yahzanun, dan kamu enggak akan pernah ngerasain sedih kalau kamu ngikutin petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Ya. Ilustrasinya begini. Ini adik-adik pernah ikut pramuka nggak? Pernah. Pernah diajak hiking, camping? Pernah? Nah, kalau kita ikut latihan pramuka, ikut pramuka, biasanya kita dibikin regu, ya, ada regu harimau, ada regu kancil gitu. Kalau perempuan misalnya melati, kayak gitu. Nah, biasanya kita diajak oleh kakak pembinanya masuk ke hutan, namanya camping, ya. Camping apa hiking tuh? Masuk ke hutan. Kemudian
ada pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Kita dilepas tuh dari ujung sana sampai nanti ke pos terakhir. Oleh kakak pembinanya dikasih tanda panah. Di tengah hutan tuh ke kanan, ke kiri, lurus, gitu tanda panah. Kalau kita tidak mengikuti tanda panah tersebut, kita akan tersesat di tengah hutan. Benar nggak? Ya. Kalau ada yang iseng-iseng tanda panahnya dihapus, tersesat kita. Benar nggak? Nah ini namanya hudan nih, petunjuk. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk itu, kita akan tersesat. Gitu. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa dan anak keturunannya sampai kepada kita. Allah kasih kepada kita itu petunjuk. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Gitu. Jadi kalau ada orang yang dia hidupnya dilanda kesedihan, dilanda ketakutan apapun sebabnya, itu merupakan indikasi bahwa orang itu melenceng dari hidayah. Karena kalau orang itu mengikuti hidayah, orang itu berada dalam rel hidayah, Allah kasih janji sama mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah ngalamin kesedihan. Itu. Ya. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan kesehatan, ya, yang berkaitan dengan kalau kita sakit dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu Allah jadikan sebagai asbab kesembuhan juga buat manusia, asbab keberkahan, asbab turunnya rahmat dan sebagainya. Ya, saya sebutkan nih satu persatu sedikit aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'u lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, bagi orang beriman. Jadi ini fungsi Al-Qur'an itu yang pertama mau'idhah, pelajaran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pelajaran atau kita ingin jadi orang yang pintar, kalau gurunya ngasih pemahaman itu kita cepat masuk, banyak-banyak baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah mau'idhah. Ya. Kemudian yang kedua, petunjuk. Kalau kita ingin Allah mengekalkan hidayah itu dalam diri kita, kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai bacaan kita sehari-hari. Ya. Kemudian mau'izah, syifa ya, kesembuhan. Terus kemudian hudan, petunjuk. Kemudian rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah. Manusia itu masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji bukan karena usaha kita, pinternya kita, tapi karena rahmat Allah. Kita bisa sholat bukan karena hebatnya kita, bukan karena pinternya kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi supaya rahmat Allah itu turun banyak dan kita mudah dalam rangka menggapai kebaikan-kebaikan, banyak-banyak baca Al-Quran. Gitu. Jadi sebab turunnya rahmat, sebab syifa, kesembuhan, hudan, petunjuk dan seterusnya. Subhanallah. Itu. Baik, ruqyah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ruqyah itu sudah ada. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan pada zaman dulu itu ada seorang peruqyah namanya Dimas Al-Azdi. Dimas Al-Azdi ini ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, orang-orang kafir Quraisy menuduh bahwa ada seorang laki-laki majnun, ada seorang laki-laki gila namanya Muhammad. Itu tuduhan orang-orang kafir. Nah, peruqyah ini, si Dimas Al-Azdi ini mendengar berita itu. Ada orang gila terkenal nih. Kalau saya obatin saya ikut terkenal nih, gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya. Maka Dimas Al-Azdi ini dia bergumam, berkata, "Lau inni ataitu hadzal rijal." Bagaimana kalau aku datangi orang ini? Kata dia begitu. "La'allallahu yasfiyahu ala yadi." Semoga saja Allah menyembuhkan melalui tanganku, gitu. Kata dia begitu. Terus dia datang menemui Nabi, menemui Muhammad, dan dia berkata begini, "Ya Muhammad, ini arki min hadirahi." Ya Muhammad, saya biasa mengobati orang sakit jiwa. Wa innallaha yasfi ala yadi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit jiwa itu melalui perantara aku, gitu.
man syaa, ya. Fahalaka. Silakan, Pak. Ya. Fahalaka, bagaimana dengan engkau? Maukah engkau aku ruqyah ya Muhammad? Jadi Nabi Muhammad ditawarin untuk diruqyah oleh Dimas Al-Azdi ini. Nah, kemudian Rasulullah menjawab tawaran Dimas Al-Azdi ini dengan ungkapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jadi Rasulullah menjawab dengan ucapan ini. Ucapan ini seringkali dibaca oleh para muballigh, oleh para dai untuk mengawali, untuk menjadi muqaddimah ceramahnya, khutbahnya dan seterusnya. Begitu mendengar ucapan Rasulullah, Dimas Al-Azdi mengatakan laqad sami'tu qaulul kahanah wa qaulus sahara wa qaulus su'ara fama sami'tu misla kalimatika haula. Kata dia, sungguh saya telah mendengar ucapan-ucapan dukun. Saya sudah sering mendengar ucapan-ucapan tukang sihir. Saya sudah sering mendengar ucapan-ucapan para penyair. Ya, fama sami'tu misla kalimatika haula. Tetapi aku belum pernah mendengar ucapan yang seperti ucapanmu itu ya Muhammad. Gitu. Ya. Di hadis lain dia mengatakan, ya Muhammad coba engkau ulangi lagi. Sampai Rasulullah itu mengulangi kalimat itu 3 kali. Dan dia mengatakan, sungguh ucapanmu itu mencapai kedalaman lautan. Maka kemudian Dimas Al-Azdi berbaiat masuk Islam malahan. Jadi mau ngeruqyah Rasul malah masuk Islam gitu ya. Ini hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, ini dalil-dalil tentang Al-Qur'an. Nah, kemudian hadirnya Rasulullah SAW itu adalah salah satunya untuk memisahkan mana ruqyah-ruqyah yang diperbolehkan dan mana ruqyah-ruqyah yang dilarang. Makanya ada sahabat Nabi namanya Auf bin Malik As-Sajai. Dia datang menemui Nabi dan dia berkata begini, ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami ini sering ruqyah ketika kami jahiliyah dulu. Gitu. Kaifa tara bidzalik? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah dengan ruqyah kami itu? Kata Rasulullah, a'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan kepadaku seperti apa ruqyahnya. Kemudian oleh para sahabat itu ditunjukkan model-model ruqyah mereka di masa jahiliyah itu. Dan Rasulullah mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirka. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik. Jadi kalau tidak mengandung unsur syirik boleh, kalau mengandung unsur syirik tidak boleh. Nah, makanya pada kesempatan pagi hari ini, ya sebelum nanti kita ajarkan teknik-teknik ruqyahnya, biar adik-adik semuanya bisa melakukan ruqyah mandiri, atau kalau ada temannya sakit bisa saling meruqyah, temannya kesurupan bisa diruqyah, ya. Jadi ruqyah itu ada 2 ya, ada ruqyatus syar'iyyah, ada ruqyatus syirkiyah. Apa bedanya? Nah, ini yang penting. Ini perbedaannya. Ya. Ya, sebentar saya sebutkan. Nanti lihatnya ke sana enggak konsentrasi ya. Pertama, kalau ruqyatus syar'iyyah yang dibaca adalah ayat-ayat Allah. Doa-doa yang maksur, doa-doa yang bersumber dari Rasulullah, ya. Dan doa-doa lain yang tidak mengandung unsur-unsur syirik. Itu kalau ruqyah syar'iyyah. Jadi yang dibaca Al-Qur'an, ya, doa-doa yang maksur yang bersumber dari Rasulullah, Asmaul Husna, atau doa-doa lain yang tidak mengandung unsur syirik. Kalau ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan atau ruqyah yang dilarang itu, yang dibaca talbisul haqqo bil batil, mencampur baurkan antara hak dan batil. Contohnya apa? Contohnya begini. Misalnya nih ya, niat ingsun topo molo, buruh yang sepuh sang hyang kolo, tepnyar sing matih ono ing ilatku, asyhadu alla ilaha illallah zatullah sifatullah wa af'alullah. Nah,
gitu. Jadi itu namanya talbisul haqq bil batil. Dia mencampurkan kalimat-kalimat kejawen yang nggak tahu artinya apa dengan kalimat-kalimat hak. Talbisul haqq bil batil. Kalau seperti itu nanti yang datang setan. Gitu. Atau misalnya menggabungkan ayat-ayat Al-Quran dengan doa-doa lain, dengan kalimat-kalimat lain yang mengandung kebatilan. Kita pernah datang ke sebuah pesantren, ya, pas kita ruqyah itu santrinya pada kesurupan, masuk kelojotan. Jadi dalam tubuhnya itu ternyata banyak jinnya. Kenapa? Karena di sana diajarkan sesuatu yang nggak benar. Jadi kalau santrinya sakit itu diruqyah, tapi ruqyahnya beda. Ruqyahnya itu dibacakan surat An-Nas. Nah, tapi ujungnya dirubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Gitu, Pak. Ruqyahnya begitu. Minal jinnati waras, dirubah sama dia. Nah, habis dibilang minal jinnati waras, langsung waras. Nah, tapi itu kan namanya mengubah ayat Al-Quran, jelas batil itu. Nah, itu namanya talbisul haqq bil batil, mencampur baurkan antara hak dan batil. Itu yang pertama. Ya. Kalau ruqyah syariah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak dicampur dengan yang lain-lain, ya. Boleh diakhiri atau diawali dengan doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan. Kalau ruqyah syirkiyah yang dibaca talbisul haqq bil batil, gitu. Atau yang kedua nggak jelas yang dibaca apa, cuman gitu, ya. Yang dibaca nggak jelas. Biasanya kalau ada anak yang sering disuuk, anak yang sering dibacakan air mantra, itu biasanya akan berpengaruh sampai dewasa. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya biasanya ketika dia buang air kecil, itu nggak pernah tuntas. Jadi kalau pipis ngerasa udah tuntas, tapi pas berdiri kayak keluar lagi, gitu. Itu biasanya dia pernah diminumin air mantra itu, air suwuk gitu, dicariin ke orang pinter gitu, biar akan berpengaruh seperti itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri ruqyatus syariah, perbedaan antara ruqyah syariah dan syirkiyah. Kalau ruqyatus syariah itu minta tolong kepada Allah. Kalau ruqyah syirkiyah minta tolong kepada Allah juga, tetapi juga minta tolong kepada jin. Gitu. Dia minta tolong kepada Allah juga, tapi juga minta tolong kepada jin. Apa ciri-ciri bahwa orang itu bekerja sama dengan jin? Ciri-cirinya yang pertama, dia bisa melihat jin. Dia bisa berkomunikasi dengan jin. Dia bisa menangkap jin. Dia bisa mengikat jin. Bisa memenjarakan jin dan sebagainya. Itu merupakan indikasi bahwa orang itu bekerja sama dengan jin. Orang yang normal itu dia tidak bisa melihat jin. Kalau orang bisa melihat jin, itu adalah orang yang terindikasi punya jin atau ada gangguan jin dalam tubuhnya. Jadi kalau ada yang sering melihat penampakan dan sebagainya, itu justru indikasi bahwa orang itu ada gangguan. Gitu. Jadi mohon maaf, meskipun dia dipanggil kiai, dipanggil haji, dipanggil syekh, kalau dia bisa melihat-lihat yang orang lain tidak bisa lihat, bisa melihat penampakan, melihat genderuwo, kuntilanak yang orang lain nggak bisa lihat, itu indikasi bahwa dia punya khodam jin. Kok bisa? Iya, karena Allah sendiri menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27 bahwa sesungguhnya syaitan itu melihat manusia dari satu tempat yang tidak bisa melihat mereka. Rasulullah juga menyampaikan, man ata arafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi arafan, orang yang bisa nerawang, orang yang bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat penampakan, melihat ini itu yang orang lain nggak bisa lihat, fasa'alahu an shay'in, kemudian kamu bertanya sesuatu kepadanya, lam tuqbalahu, tidak diterima baginya salatnya arba'ina lailah, selama 40 malam. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat, yang mengatakan, oh di rumah kamu ini ada penunggunya, di tubuh kamu ini ada sesuatunya, ini ada itu, ada ini, genderuwo, kuntilanak, bla bla segala macam, jangan pernah percaya. Itu.
Karena orang yang bisa melihat itu bukan orang yang mukasyafah, orang yang terbuka mata batinnya, bukan orang yang ma'rifat, bukan. Justru orang-orang yang bisa melihat seperti itu indikasi bahwa orang itu ada gangguan jin. Orang yang mukasyafah, orang yang ma'rifatullah, orang yang tajam mata batinnya itu adalah orang yang dia bisa mengenali kesalahan-kesalahan dirinya walaupun kecil, dan dia terus-menerus mohon ampun sama Allah, terus-menerus memperbaiki dirinya karena dia tahu dia akan menghadap Allah dan dia akan pertanggungjawaban seluruh yang dia lakukan itu. Itu namanya orang ma'rifat. Dia tahu dia akan menghadap Allah, bukan orang yang sibuk melihat penampakan dan sebagainya. Gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan antara ruqyatus syar'iyah dan ruqyatus syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyah nggak ada syarat-syarat yang mengikat. Ya, kalau ruqyah yang syar'iyah, yang syar'i, yang diperbolehkan itu nggak ada syarat-syarat yang mengikat. Kalau ruqyah syirkiyah atau ruqyah yang mengandung unsur-unsur syirik itu ada seabrek persyaratan, yang persyaratan itu tidak ada kaitannya dengan masalah kita. Misalnya apa? Misalnya suruh nyiapin ayam putih polos, ayam hitam polos, kembang 7 rupa, nyembelih kambing, kepalanya dipendem, ya, memberikan wafak-wafak raja, jimat-jimat keris, gelang, kalung, cincin yang katanya diisi, yang katanya punya kekuatan ini, itu dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri syirkiyah. Itu metode pengobatan yang syirkiyah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ciri-ciri ruqyah syirkiyah nih kita sebutkan. Yang pertama, sering bertanya namanya, nama ayahnya, nama ibunya untuk dimantrai, meminta salah satu benda penderita seperti fotonya, kainnya, sapu tangannya, pecinya, bajunya dan sebagainya. Meminta binatang dengan sifat tertentu atau media lain seperti bunga, misik, daun sirih, tanah dari rumah penderita, tanah kuburan dan sebagainya. Ini persyaratan-persyaratan yang enggak syar'i lah gitu. Menulis jimat-jimat tertentu, raja, menggambar segi empat yang di dalamnya ditulis huruf dan angka-angka tertentu, ya, membaca mantra-mantra yang tidak difahami, potongan ayat Al-Quran dan sebagainya. Kadang-kadang menyuruh penderita menyepi, tidak terkena sinar matahari dalam waktu tertentu, tidak boleh menyentuh air pada masa-masa tertentu atau mandi di tengah malam, ya, dan sebagainya. Mandi kembang lah segala macam, ya. Ini ciri-cirinya. Ini tadi yang kita sebutkan, man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad dalam Ashabus Sunan, ya. Ini yang tadi kita bacakan, ya. Nah, sebelum nanti kita belajar tentang ruqyah, saya akan sebutkan dulu dalil-dalil dibolehkannya ruqyah dan minta ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah sebuah metode pengobatan yang sudah nggak perlu diragukan lagi lah gitu. Ini hadisnya riwayat Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk minta ruqyah karena pengaruh ain. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar aku minta ruqyah dari ain. Jadi Rasulullah aja memerintahkan istrinya Aisyah untuk minta ruqyah dari ain, ya. Ini dalil kedua. Dari Rasulullah SAW memerintahkan istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang budak wanita di rumah Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Beliau melihat di wajahnya belang, beliau bersabda pada wajahnya pengaruh pandangan, maka mintakanlah ruqyah untuk dia, yaitu di wajahnya yang belang kekuningan. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini banyak lainnya, saya lewatin saja, nanti bisa di-share filenya. Mungkin bisa dibaca-baca. Dalil ke-6, dalil ke-7, ya. Ya, itu dia, banyak. Nah, saya akan sampaikan bahwa
hampir seluruh masalah yang menimpa manusia, yang ujung-ujungnya membuat manusia sedih dan membuat manusia itu ketakutan, itu ada campur tangan iblis di dalamnya. Ada campur tangan syaitan. Karena apa? Karena iblis itu pernah bersumpah di hadapan Allah. Ini sumpahnya tuh. Kata iblis, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratal mustaqim." Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Ya, jadi iblis bersumpah akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim, dari kanannya, wa an samailihim, dari kirinya, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Itu sumpahnya iblis. Iblis itu nggak akan pernah berhenti. Iblis dan teman-temannya, konco-konconya, tidak akan pernah berhenti untuk mendatangi manusia. Dia datang itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, supaya manusia itu terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari jalan yang lurus, dan dia nggak bersyukur kepada Allah. Itu tujuannya seperti itu iblis. Ya, makanya hampir segala perkara yang membuat manusia sedih, yang membuat manusia ketakutan dan sebagainya, itu ada campur tangan iblis. Makanya Allah mewanti-wanti kita bahwa kita ini orang Islam ini wajib hukumnya punya musuh. Wajib hukumnya punya musuh. Siapa musuhnya? Setan. Nih, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi syaitan itu musuh yang nyata disebutkan oleh Allah. Kenapa? Karena dampak gangguannya itu nyata. Kalau ada orang, dia punya kebiasaan berbuat maksiat, punya kebiasaan berbuat dosa, dia sadar kalau perbuatannya itu dosa, tetapi tidak pernah bisa menghentikannya, itu jelas ciri-ciri ada gangguan syaitan. Dia sadar, ini itu nggak benar nih. Di hatinya ada keinginan untuk berhenti, tetapi terus-menerus dia lakukan. Nah, itu indikasi bahwa orang itu ada gangguan syaitan. Itu. Ini cita-cita dia begitu, menggenggam dunia dan mengajak manusia menjadi penghuni neraka. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan apa perbedaan antara jin, syaitan dengan iblis. Ya. Kita jelaskan dulu ya, apa perbedaan antara jin, syaitan dengan iblis. Jin itu disebut dengan jin karena ia tidak nampak oleh mata, memiliki akar kata yang sama dengan kata janin, majnun, junnah, jannah, dan sebagainya. Ya, orang gila yang tidak bisa membedakan hak dan batil, yang tidak bisa membedakan mana benar mana salah, itu disebut dengan majnun. Kenapa majnun? Karena tertutup akalnya. Tertutup akalnya. Jin juga tertutup oleh pandangan mata kita, tidak bisa dilihat, maka disebut dengan jin. Akar katanya siapa? Majnun, jin. Bayi yang masih di dalam perut ibu itu disebut dengan janin. Kenapa? Karena masih tertutup, terhalang, belum bisa dilihat, disebut dengan janin. Hutan yang lebat disebut dengan jannah. Ya. Kemudian tameng, supaya orang tameng untuk perang tuh supaya musuh nggak bisa melihat kita, serangannya nggak sampai kepada kita, dalam bahasa Arab disebut dengan junnah. Tameng memiliki akar kata yang sama dengan kata jin. Itu. Jadi jin itu memang disebut dengan jin karena dia tidak nampak oleh penglihatan mata. Itu. Dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Ya. Diciptakan dari api. Jin dan manusia itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari jin itu sebenarnya diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah, sama seperti manusia. Makanya jin itu
dia sama seperti kita dalam arti ini, dia makan, dia minum, dia punya anak, punya istri, ya, dia ke masjid juga sholat, dia juga puasa di bulan Ramadan, dia punya binatang ternak, jin tuh. Ya. Makanya kata Rasulullah, kalau kita makan binatang yang kita sembelih dengan menyebut nama Allah, ya, dagingnya buat kita, nanti tulang-tulangnya itu dimakan oleh jin. Kalau kotoran binatang kita itu dimakan oleh ternak-ternaknya bangsa jin. Jadi jin itu punya ternak juga. Makanya ada orang kesurupan, misalnya sedang kesurupan gitu, kesurupannya meringkik seperti kuda, gitu. Itu kemungkinan yang masuk ke dalamnya itu jin yang nunggang kuda. Jinnya pergi, tinggal kudanya. Kayak gitu. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah juga untuk beribadah. Maka jin itu ada yang kafir, ada yang beriman. Tetapi jin yang beriman itu tidak akan bekerja sama dengan manusia. Jin yang beriman itu tidak akan bekerja sama dengan manusia. Dia akan menyibukkan dirinya juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang yang bekerja sama dengan jin, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Laki-laki dari bangsa manusia yang bekerja sama dengan laki-laki dari bangsa jin, maka hanya akan menambahkan dosa dan kesalahan. Gitu. Kami pernah, Pak, melakukan perjalanan sama tim, ya, ke Pekalongan, Semarang, Demak, Pati, Surabaya, Brebes. Ya. Kita ketemu dengan beberapa kiai yang katanya beliau itu punya santri dari bangsa jin dan manusia. Jadi kalau ngajar gitu, ini santrinya ini ada santri dari bangsa jin, ada santri dari bangsa manusia. Nah, kita katakan kepada beliau, Pak Kiai, mohon maaf gitu, ini kalau pemahaman saya, orang yang bisa melihat jin, orang yang bisa berkomunikasi dengan jin itu adalah orang yang ada gangguan jin. Karena Imam Syafi'i saja mengatakan bahwa orang yang menyatakan bahwa dia bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka kami menolak syahadatnya. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Nah, maka terjadi dialog panjang dengan beliau, akhirnya berkenan untuk dilakukan ruqyah. Nah, ketika kita lakukan ruqyah ternyata luar biasa Pak gangguannya. Gitu. Oh, meronta-ronta. Nah, kayak kemarin waktu di Surabaya itu ada seorang kiai besar, ya. Beliau bukan hanya terkenal di Surabaya, tapi terkenal juga di Indonesia. Beliau datang ke daerah-daerah. Biasa muridnya banyak di mana-mana. Beliau sering ngobatin orang juga, ya. Tapi beliau itu punya anaknya stres. Anaknya stres, kata dia, ilmu saya ini hanya bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk anak sendiri itu enggak manjur. Gitu. Kalau untuk keluarga sendiri enggak manjur. Makanya harus butuh bantuan orang lain. Nah, diruqyahlah sama tim kami, anaknya itu, ya, kesurupan, ya kan. Akhirnya kita bilang bapaknya harus diruqyah juga. Ternyata sama, ya, sama-sama gangguan begitu. Nah, akhirnya beliau menyatakan di depan publik ketika kami sedang ngisi pelatihan di masjid besar itu di Surabaya, kita kasih kesempatan, kita kasih waktu, beliau memberikan kesaksian bahwa ilmu-ilmu yang saya pelajari selama ini, yang saya isikan kepada murid-murid saya, itu saya nyatakan ilmunya tidak benar dan saya minta untuk mencabutnya. Saya juga mencabut diri, berlepas diri dari semua itu. Nah, itu di-shoot sama Trans 7. Jadi filenya ada tapi nggak ditayangkan. Gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau orang yang bisa melihat jin, bisa komunikasi dengan jin, bisa menangkap jin, melihat masa lalu seseorang, masa depan seseorang, itu bukan kelebihan. Itu gangguan. Itu nanti kita bahas, ya. Nah, itu jin, ya. Terus setan siapa? Setan itu ada syaitan dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin. Itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan
bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas, yaitu yang memberikan was-was di dalam dada manusia dari golongan jin dan dari golongan manusia dan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Gitu. Ya. Kita langsung saja. Ya, cepat ya. Ini iblis. Kalau iblis itu adalah makhluk Allah yang dulu pernah tinggal di surga bersama dengan Adam. Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Jadi iblis itu dia dari golongan jin yang membangkang kepada Allah. Ini ada biodatanya. Biodata iblis. Namanya iblis, gelarnya laknatullah alaih dan seterusnya ya. Nanti bisa di-share ini. Nah, ini jurus-jurusnya nih, jurus-jurus iblis dalam menggoda manusia. Yang pertama, memoles kebatilan. Jadi sesuatu yang batil sama dia dihias supaya tampak seperti hidayah. Gitu. Menamakan maksiat dengan nama-nama yang indah. Misalnya pelacur dikasih nama kupu-kupu malam. Orang pelacur dibilangnya kupu-kupu. Kalau misalnya saya jadi kupu-kupu, saya protes itu. Gitu kan. Pelacur aja gitu. Kenapa harus diindah-indah namanya gitu kan? Menamakan maksiat dengan nama-nama yang indah. Kemudian menamakan ketaatan dengan nama yang tidak disukai. Misalnya janji, misalnya ini kalimatnya ya. Janji pemerintah itu hanya seperti angin surga belaka gitu. Jadi angin surga itu digunakan untuk menyebutkan kalimat dusta. Konotasinya adalah dusta. Padahal angin surga itu benar bakalan ada gitu kan. Tapi janji-janji palsu itu disebut oleh mereka dengan sebutan angin surga. Nah, itu salah satu tuh. Kemudian masuk melalui pintu yang disukai manusia, ya, menyesatkan manusia secara bertahap. Jadi ketika syaitan ingin menyesatkan manusia itu nggak sekaligus disesatkan, pelan-pelan dulu. Saya pernah baca dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, ada seorang pemuda yang tugasnya itu, pekerjaannya itu setiap hari muazin, menyeru orang sholat. Dia berada di atas menara ya. Kemudian setelah selesai azan, mengumandangkan azan, pemuda ini sering menunggu jamaah, dia berdiri gitu, melihat ke bawah gitu ya. Nah, ternyata di bawah itu ada cewek, ada perempuan sedang jemur baju, lagi jemur baju. Besoknya dilihat lagi, ya kan? Kata iblis berbisik, hei, turun aja, gitu. Turun aja, kenalan. Kan Nabi juga menikah. Bahkan kamu nggak diakui sebagai umat Nabi kalau kamu nggak nikah. Turun aja, kenalan, siapa tahu jadi jodoh kamu, gitu kan? Kata iblis gitu. Akhirnya turun, kenalan, ya kan? Kenalan, dia naik lagi, cuman kenalan aja. Singkat cerita, sampai dia akrab dengan perempuan itu. Kalau dia nggak turun, perempuannya yang naik nganterin teh, itu, ya. Terus semakin dekat, akhirnya terjadilah perzinahan. Terjadi perzinahan. Pemuda iblis itu berbisik begini, kamu sudah nggak layak lagi mengumandangkan azan karena kamu ini orang yang berdosa. Akhirnya dia nggak mau mengumandangkan azan lagi. Dia pun nggak sholat karena kata iblis begini, kamu nggak usah sholat juga nggak bakal diterima karena kamu ini pendosa. Akhirnya dia meninggalkan sholat juga. Nah, setelah meninggalkan sholat, Allah cabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Nah, itu setan. Jadi bertahap. Kita digiring untuk melakukan dosa-dosa kecil gitu ya. Terus lama-lama besar. Nah, anak-anak zaman sekarang kan begitu. Awalnya SMS-an. Neng, udah bangun belum? Neng, sholat tahajud gitu kan. SMS-nya bangunin suruh sholat tahajud awalnya. Besoknya yuk kita beli buku bareng yuk di Senin. Kayak gitu. Jalan bareng, gandengan tangan. Ya udah lama-lama terjadi. Itu setan menyesatkan manusia itu setahap demi setahap itu. Oke ya. Kita lanjutkan aja. Ini yang sesi penting nih.
ini ada 6 hal yang menyebabkan syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. 6 hal yang menjadi penyebab orang kerasukan. Ya. Jadi, kalau penyebabnya tidak dihilangkan, maka proses ruqyah yang kita lakukan itu sama seperti kita ngepel lantai, tapi atapnya bocor. Kalau kita ngepel lantai, atapnya bocor, apa yang terjadi? Basah lagi, kotor lagi ya. Jadi sebelum kita pel, apa yang dilakukan? Ditambal dulu, benar nggak? Begitu juga dalam proses ruqyah. Sebelum kita melakukan ruqyah, maka sebab-sebab masuknya syaitan itu ditutup dulu, dihilangkan dulu. Kalau sebab-sebabnya nggak dihilangkan, ya percuma. Gitu, ya. Makanya inilah metode pengobatan nabawi dengan metode pengobatan yang sekarang berkembang. Kalau pengobatan yang sekarang berkembang, misalnya orang sakit kepala, dikasih obat, ya, minum obat. Obat itu fungsinya mengalihkan konsentrasi saraf. Jadi ketika kita minum obat, sakit kepalanya nggak kerasa. Ya, tapi ketika obatnya sudah hilang, fungsi obatnya sudah hilang, sakit lagi kepalanya, minum obat lagi. Itu seterusnya. Makanya kalau kita sudah dikasih obat, ya supaya sampai akhir hayat dia minum obat. Ya, makanya kalau orang-orang zaman sekarang sakit ya, misalnya sakit jantung, diabetes, sakit apapun itu, datang ke dokter, dikasih obat, udah, nanti dia harus secara rutin minum obat itu sampai nanti meninggal. Benar nggak? Kenapa? Karena bisnis oriented. Orientasinya adalah bisnis, sampai mati dia gitu. Kalau metode Tibun Nabawi enggak. Kalau Tibun Nabawi itu dianalisis dulu sebabnya apa nih gitu. Baru kemudian sebabnya itu yang dihilangkan. Karena kalau sebabnya tidak dihilangkan, cuman dikasih ini, ya percuma gitu. Enggak akan hilang. Begitu juga dalam halnya penyembuhan karena gangguan-gangguan syaitan. Yang pertama, penyebab masuknya jin ke dalam tubuh manusia, syaitanul jin ke dalam tubuh manusia, karena manusia memiliki amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya amalan-amalan apa saja yang berkaitan dengan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bisa menjadi penyebab masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Jadi pernah Pak dalam sebuah ruqyah masal yang kita adakan, itu ada seorang bapak-bapak itu badannya begini-begini, bergetar hebat, ya, menunjukkan bahwa dalam tubuhnya itu bereaksi jinnya itu nggak kuat gitu. Kita bacakan ayat Al-Quran, maka bergerak. Terus kita tanya nih, siapa kamu? Kata jin dalam tubuhnya itu, namaku Abdul Rojak. Kenapa kamu masuk dalam tubuhnya? Saya dipanggil. Gitu. Saya dipanggil. Nah, ternyata ketika kita konfirmasi kepada bapak ini, dia sering ngamalin asma ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kemasukan jin namanya Abdul Rojak. Ya. Padahal ya Rozak itu asmaul husna, Pak ya. Kok bisa ya orang ngamalin ya Rozak yang masuk jin namanya Abdul Rojak? Dulu saya sempat bingung juga gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, apakah kita mengamalkan menyebut asmaul husna itu nggak boleh? Boleh nggak kita menzikirkan asmaul husna? Boleh. Bahkan disebut nama Al-Quran, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi sholatika wa la tuhaffiz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi kenapa kok orang ini membaca ya Rozak bisa kemasukan jin namanya Abdul Rojak? Karena dia menambahkan syarat-syarat tertentu, cara-cara tertentu yang syarat-syarat dan cara-cara ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. Misalnya dia membaca ya Rozak itu dalam hitungan ke-7 sambil tahan napas. Ya Rozak, 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 baru dihembuskan. Ya Rozak, 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 dihembuskan. Gitu. Kemudian nanti dalam hitungan ke-9 dia baca inna fatahna laka fatham mubina. Gitu. Memang yang dibaca benar, tetapi dia menambahkan cara-cara tertentu, syarat-syarat tertentu yang cara-cara dan syarat-syarat itu tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada orang baca sholawat kesurupan jin, namanya jin sholawat. Itu bukan sholawatnya yang nggak boleh. Gitu. Sholawat dianjurkan
Allah dan para malaikatnya bersolawat kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ada orang yang mengatakan enggak boleh sholawat segala macam. Salah itu. Sholawat itu dianjurkan, tetapi yang tidak boleh itu menambahkan syarat-syarat tertentu, cara-cara tertentu yang syarat-syarat dan cara-cara itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya pakai kaitan tahan napas, harus dipuasain, harus begini dihususin. Nah, begini begitu, jadi menambahkan cara-cara tertentu yang Rasul nggak pernah ajarkan, itu yang nggak boleh. Itu. Bukan sholawatnya yang nggak boleh. Kemudian, ya, syarat diterimanya ibadah itu, syurutu qabul ibadah itu 2. Yang pertama niatnya karena Allah. Yang kedua tata caranya harus ngikutin Rasulullah. Walaupun niatnya karena Allah, kalau tata caranya tidak ngikutin Rasulullah, nanti yang datang setan. Di kampung saya ada seorang peruqyah juga, ya. Kalau dia ngeruqyah orang gini, dia orang kesurupan kah, orang gangguan kah gitu. Kalau datang dia cuman dibacain kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung sembuh, Pak. Langsung sembuh, gangguan jin kelas apapun langsung lepas. Wih, hebat juga ini, saya pikir. Saya datang, saya bilang sama beliau, Ustadz, boleh nggak saya berguru sama Ustadz? Oh, boleh. Ya, saya datang. Begitu saya datang ke sana, diajarin sama dia, kalau kamu pengen seperti itu, mudah sih caranya. Yang pertama, sholat berjamaahnya dijaga. Yang kedua, qiyamul lail, sholat tahajud. Gitu. Terus yang ketiga, ini amalan intinya kata dia. Jadi yang pertama kedua itu bukan inti. Yang ketiga ini baru amalan intinya kata dia. Apa amalan intinya? Kamu baca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya sampai kamu bertemu dengan penunggu suratnya. Wah, kata dia kayak gitu. Saya langsung bilang sama beliau, Ustadz, mohon maaf, saya curiga bahwa penunggu surat yang Ustadz maksud itu adalah setan. Penunggu surat yang Ustadz maksud itu adalah jin. Gitu. Oh, dia marah. Dia bilang, Anda jangan macam-macam. Ini ayat Al-Quran. Mana mungkin ayat Al-Quran dibaca yang datang setan? Mana mungkin ayat Al-Quran yang dibaca yang datang jin? Jangan macam-macam, ngaco kamu. Gitu. Saya bilang, karena Ustadz salah niat. Ya. Niatnya bertemu dengan penunggu surat. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita itu, namanya beribadah itu ya niatnya karena Allah. Gitu. Kalau gitu coba izinkan saya Ustadz. Itu untuk membacakan beberapa ayat. Jadi kita bacakan ayat sambil saya pegang ini ya. Saya pegang karena kata Nabi inna syaitan yajri min ibnu adam majrad dam. Setan itu berjalan dalam tubuh anak manusia lewat peredaran darahnya. Ketika kita sentuh ininya, peredaran darah utama sambil kita bacakan ayat kursi, dia langsung gitu. Saya bilang tuh penunggunya datang tuh. Penunggu suratnya datang. Kayak gitu. Jadi benar. Karena apa? Karena dia telah menambahkan, telah meniatkan sesuatu yang bukan karena Allah gitu. Jadi syurutu qabul ibadah, saat diterima ibadah itu, yang pertama niatnya karena Allah. Yang kedua tata caranya harus ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, penyebab masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia karena manusia menyimpan dan mengagungkan jimat. Jimat itu adalah benda-benda yang dianggap bisa melariskan dagangan, benda-benda yang dianggap bisa mendatangkan rizki, menjaga rumah, menjaga kebun, meningkatkan wibawa, menambah ini dan menambah itu. Itu jimat namanya. Bentuknya macam-macam, bisa wafak, ya, bisa isim atau wafak ya biasanya namanya kayak gitu. Bisa keris, gelang, kalung, cincin, batu akik, ya, rompi, ikat pinggang dan sebagainya. Benda-benda seperti itu. Biasanya kalau ada orang yang menyimpan benda-benda seperti itu akan mengalami satu, sering berantem suami istri setiap hari. Anggota keluarganya sakit-sakitan. Ya, ada anggota keluarganya yang idiot, kalau enggak yang gila. Kalau dia punya benda-benda kayak gitu misalnya. Ya, was-was, resah, gelisah, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian kalau laki-laki biasanya lemah syahwat. Kalau orang itu menyimpan benda-benda seperti itu. Dan yang paling utama jelas
itu mendatangkan syaitan. Itu yang kedua. Kalau kita punya benda-benda kayak gitu, musnahkan, bakar saja. Nah, kadang orang beli kayak gitu tuh nilainya bisa sampai ratusan juta. Ketika saya ruqyah massal di Antv waktu itu, kita dapat jimat tuh jenglot, Pak. Jenglot itu dia kayak binatang, kayak hidup. Matanya itu merah, kukunya itu panjang terus, rambutnya panjang terus. Padahal dia mati. Tapi gitu hidup. Kenapa? Karena kata orangnya setiap malam apa gitu dikasih darah. Dan itu minum dia. Jenglot itu. Tahu nggak harganya berapa, Pak? Harganya itu paling murah itu 200 juta. Jenglot. Nah, itu orang menengah ke atas yang punya. Itu diserahkan kepada kami, pas kami bakar, kami bawa pulang kan. Sampai rumah tuh saya potel-potel kakinya, saya tarik, saya bakar, ada tamu masuk, tamunya langsung kesurupan. Wah, kurang ajar kowe. Gitu. Ya, jadi yang di dalam jenglot tadi itu dia merasuk ke situ dan ingin menyampaikan pesan dia. Mengajar kamu katanya gini, nggak terima dia. Kita bakar. Itu saya upload tuh di YouTube pembakarannya. Akan apa? Jenglot. Nah, itu. Makanya kalau kita punya kayak gitu udah. Walaupun itu tulisannya Arab dan sebagainya, rompi tulisan Arab, bakar aja. Itu merusak keimanan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, merasuk karena dikirim. Yang ketiga, jin itu merasuk karena dikirim. Dikirim itu ada dua. Ada dikirim untuk mencelakai, ada dikirim untuk menjaga. Kalau dikirim untuk menjaga ini sering disebut dengan khodam. Ya. Ada orang misalnya nggak sini dek, misalnya suruh ke sini terus diisi sama dia. Nah, itu namanya dikirim. Dibacok nggak mempan. Nah, itu berarti dimasukkan jin dalam tubuhnya. Atau tadinya nggak bisa sini, kamu sini, saya buka nih indera keenamnya, diginiin matanya. Jadi bisa ngelihat, tadinya nggak bisa ngelihat, itu dimasukkan jin juga. Ya. Tadinya nggak bisa ngelihat, dia bilang dimasukkan dibuka indera keenamnya, diginiin. Jadi bisa ngelihat, tadinya nggak bisa ngelihat, itu dimasukkan jin, Pak. Jadi anasirnya jadi sama. Gitu. Jadi ilmu kebal, ilmu ngeblakin orang jarak jauh, tenaga dalam, itu bukan ajaran Rasulullah. Tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu kebal. Apalagi bisa ngeblakin orang jarak jauh. Yang ada, Rasulullah dan para sahabat itu kalau mau perang berdoa supaya apa? Supaya syahid. Benar nggak? Supaya syahid, pinginnya mati, pinginnya terluka, karena itu akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memperjuangkan agama Allah. Enggak ada yang berdoa ya Allah kebalkan tubuh saya, enggak ada. Jadi ilmu kebal itu bukan tuntunan Rasulullah. Itu karena dilindungi oleh jin. Saya pernah, Pak. Saya kan orang tua ada di Lampung. Orang tua saya di Lampung, saya di Jakarta. Saya sering ya beberapa bulan sekali gitu pulang ke Lampung nengokin orang tua. Suatu ketika dalam perjalanan saya dari Merak ke Bakauheni itu naik kapal, itu ada orang-orang pakai udang-udang hitam, pakai baju serba hitam. Dia bawa golok sangat tajam, atraksi sambil jualan minyak di depan publik begitu. Dia bawa pelepah pisang, bajunya dibuka gini, dicacak-cacak. Itu pelepah pisangnya hancur semua, tapi tubuhnya nggak apa-apa. Kupingnya diesek-esek, rambutnya diesek-esek, nggak mempan, lidahnya diesek-esek pakai golok yang tadi itu, nggak mempan. Terus saya melihat dari jarak jauh, saya berdoa, ya Allah, jadikan seluruh syaitan yang bekerja sama dengan dia ketakutan melihat saya, ya Allah. Saya baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baca kayak gitu, saya lewat aja. Saya duduk paling belakang, takut goloknya lepas. Pas dia lagi kerat lidah, hampir putus lidahnya, darahnya banyak betul. Kenapa? Khodamnya pergi, jinnya pergi. Jadi saya nggak menyangka bakal yang terjadi kayak gitu. Saya cuma berdoa supaya syaitan-syaitannya kabur aja. Gitu. Nah itu kejadian nyata. Gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang sakti yang menggunakan bantuan jin itu sebenarnya lemah. Ya. Kebal, jatuhin orang jarak jauh itu bukan tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang merasuk karena dikirim untuk menjaga khodam.
Ada dikirim untuk mencelakai, namanya santet atau pelet. Pelet itu agar orang jatuh cinta. Ya. Sihir atau santet ini usianya sudah cukup panjang. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu berdakwah melawan tukang sihir. Tukang sihirnya Fir'aun. Nah, sihir ini macam-macam, Pak. Ada sihir untuk membuat orang gila, ada sihir untuk membuat orang kurus kering badannya, ada sihir untuk tafrik, memisahkan suami istri, ada sihir untuk membuat orang binatang ternaknya mati semua, orang kebunnya kering, ya, macam-macam. Sihir. Ada sihir membuat orang nggak punya keturunan, nggak punya jodoh dan sebagainya, macam-macam. Kita pernah meruqyah seorang ibu yang sepasang suami istri yang lama nggak punya keturunan. Kita ajarkan ruqyah mandiri, kita suruh pegang di rahimnya sini, bacain Al-Ikhlas Falaq Anas, dia langsung begini. Oh jangan lepaskan saya. Kayak gitu. Dia kejahilan orang zaman sekarang. Nggak rela pacarnya menikah, dibikin nggak punya keturunan. Banyak Pak model-model kayak gitu banyak. Nah, biasanya jin kiriman ini dikirim oleh orang yang mengirimnya menggunakan buhul atau ikatan-ikatan. Ini disebutkan di dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita yang meniupkan buhul. Nah, di mana buhul ini diletakkan biasanya berpengaruh langsung kepada orang yang disihir. Kalau buhulnya ditanam di dalam air, biasanya orang yang disihir itu akan sering mimpi yang berkaitan dengan air. Misalnya tenggelam, hanyut, banjir, kelelep, anak-anaknya kelelep, rumahnya kelelep dan sebagainya. Itu biasanya kalau buhulnya ditanam di dalam air. Kalau buhulnya ditanam di dalam tanah, mimpinya tentang tanah, kuburan, longsor dan sebagainya. Kalau buhulnya ditaruh di atas pohon, di atas bukit, biasanya mimpinya tentang ketinggian. Jatuh dari tempat yang tinggi, kecelakaan pesawat, jatuh dari pohon, jatuh ke jurang dan sebagainya. Itu sihir. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat, ada syaitonul jin yang masuk ke dalam tubuh manusia karena diwariskan oleh leluhurnya. Nah, biasanya orang-orang yang mendapatkan warisan jin dari leluhur ini dikenal dengan istilah anak indigo, yang katanya terbuka indera keenamnya. Jadi orang yang punya indera keenam itu bukan orang yang hebat ya, tapi orang yang ada gangguan. Jadi nanti kalau adik-adik ini ketemu sama anak yang katanya dia bisa melihat, pegang aja tengkuknya sini, kamu duduk dulu sini, bacain aja. Bacain ayat kursi, Al-Ikhlas Falaq Anas berulang-ulang, mutah-mutah ntar dia. Coba aja. Jadi kalau ada anak-anak indigo gitu ya, katanya, dia hebat nih bisa lihat. Sini kamu. Gitu. Panggil aja. Pegang tengkuknya, bacain. Nggak usah takut. Gitu ya. Itu gangguan kalau orang yang seperti itu. Nah, biasanya kalau anak yang indigo seperti itu, orang tuanya kalau nggak mbahnya dan seterusnya itu ada yang punya padang, punya peliharaan. Nah, jin yang dipakai oleh seseorang sebagai pembantu itu biasanya ikrarnya sampai 7 turunan bahkan lebih. Ikrarnya sampai 7 turunan bahkan lebih. Makanya ketika sang leluhur ini meninggal dunia, dia bisa turun kepada anaknya, cucunya dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang jin-jin seperti ini seolah-olah bermanfaat betul untuk urusan dunia, tapi kalau untuk urusan akhirat enggak. Ya. Kami punya teman Pak, dia ini dari kecil indigo. Kalau dia belajar kitab, belajar buku apa saja, dia nggak pernah baca. Jadi cuma digini, cuma digini Pak, dibuka. Ini ilmunya udah masuk semua. Dia lihat ilmu itu seperti berwarna hitam masuk ke otak. Kalau udah berhenti, udah baru dia tahu. Nanti kita tanya, coba halaman sekian, bab sekian, bahasa apa? Dia tahu. Hebat nggak? Hebat. Dia dari SD
sampai perguruan tinggi itu ranking 1 terus, dapat beasiswa. Dan dia punya kelebihan, kalau dia melihat dinding begini, dia bisa tembus pandangannya, dia bisa tahu orang di balik dinding itu sedang apa, lagi apa, dia bisa tahu. Dia melihat orang seperti lagi ngumpul, dia bisa tahu mana orang yang pernah berzina dan tidak. Kalau orang pernah berzina, dalam pandangan mata dia itu telanjang. Tapi kalau orang yang masih bersih, dalam pandangan mata dia itu terhijab. Jadi kalau orang ngumpul begini, dia bisa bilang telanjang, hijab, telanjang, hijab. Memang begitu yang dia ini. Terus dia bisa menunjukkan binatang buas. Suatu hari di hari raya Idul Adha ada sapi ngamuk. Sapinya kesurupan, ngamuk, lepas, mudah-mudahan. Sama dia cuma dilihatin begini. Dia tetap duduk di sebelah. Pokoknya kelebihannya banyak muridnya di mana-mana. Kalau ada orang dengan aliran yang sama, maksudnya sama-sama punya jin, gitu ya, ketemu sama dia, itu langsung cium tangan, Pak, bolak-balik. Jadi penghormatan itu langsung sampai ketek-ketek. Cium tangannya luar biasa, gitu. Penghormatan azim banget. Pas ditanya, kenapa sih Pak cium tangan sama dia? Padahal baru kenal, kan? Kata dia, ini makamnya lebih tinggi dari kamu. Jadi jin yang ada di dalam tubuh anak ini usianya sudah lebih tua daripada yang ada ini. Jadi sesama pengguna jin itu dia bisa mengukur kedalaman jin seseorang, apa ke tingkat kodam yang dipakai oleh seseorang. Kayak gitu. Nah, singkat cerita, karena dia bisa melihat jin, bisa gini gitu segala macam. Padahal dari sisi akhlak Pak sangat baik, Pak. Dia kalau ngomong itu santun dan tutur katanya itu rapi banget. Enggak ada indikasi-indikasi seperti itu. Dan juga dia ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Luar biasa itu. Tapi dia punya kemampuan kayak gitu. Akhirnya diruqyah. Ketika diruqyah, wah gulung-gulung, gangguannya luar biasa. Akhirnya dia tanya sama Ustaz, kenapa ya? Padahal saya sholat tahajud sepanjang malam, saya sholatnya berjamaah terus, kok di tubuh saya ada jin sekuat itu? Ditanya sama Ustaz. Kalau kamu nggak sholat jamaah atau kamu tidak sholat tahajud, ada nggak sesuatu yang kamu rasakan? Ada. Apa? Jadi kata teman kami ini, kalau dia tidak sholat tahajud, kalau dia tidak sholat berjamaah, ininya itu kayak ada yang nusuk begitu dan dibelah kayak golok, kayak terbelah rasanya, sakit betul. Nah, kata dia, makanya sejak saat itulah saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud karena saya nggak mau sakit. Jadi sholatnya niatnya bukan lillah, tapi supaya tidak sakit. Nah, itu tipu daya setannya di situ. Kalau tidak sholat tahajud, yang kerasa terbelah kepalanya itu kayak sakit betul. Tapi kalau dia tahajud nggak, ringan. Jadi dia melakukan sholat tahajud juga supaya tidak sakit kepala. Digeser sedikit aja niat, kemudian diberi kelebihan-kelebihan supaya seolah-olah itu merupakan karomah. Makanya tadi kita sebutkan bahwa syurut qabul ibadah, syarat diterimanya ibadah itu, yang pertama niatnya harus karena Allah, yang kedua tata caranya harus ngikutin Rasulullah. Kalau ada jin warisan, ketika orang makan sambil berdiri, standing party seperti orang-orang barat itu kalau pesta segala macam kan sambil berdiri, itu makanan itu masuk ke dalam perut seseorang, ya, masuk ke dalam mulutnya, kemudian jatuh ke lambung, itu seperti kelapa jatuh ke bumi. Jadi jatuh. Nah, itu membuat lambung sempat luka hingga sempat sakit. Tapi kalau orang duduk seperti ini, makan itu semut, pelan-pelan dia masuk dan duduk pada tempatnya pemakanan. Pertama. Kedua, dengan duduk seperti ini, usus buntunya itu aman, gak akan kemasukan makanan. Terus ketiga, dengan menggunakan tangan secara langsung itu meringankan lambung karena cepat diproses oleh lambung kita ketika kita mengangkat. Beda dengan ketika kita pakai sendok. Makanya kalau kita punya makanan, satu disentuh pakai sendok, satu disentuh pakai tangan secara langsung, mana yang lebih cepat busuk? Yang pakai tangan. Artinya kalau kita makan langsung pakai tangan itu cepat diprosesnya. Nah, kemudian sang profesor ini setelah menemukan hasil penelitian yang macam-macam itu, dia tanya sama orang ini,
kamu itu yang ngajarin cara seperti itu siapa? Yang ngajarin kamu cara duduk seperti itu, makanya begitu, itu siapa? Kata sang profesor itu. Kata orang ini, yang ngajarin kami itu Nabi kami, Muhammad. Wah, Muhammad sudah tahu cara seperti itu 1400 tahun yang lalu ya. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tidak mungkin Muhammad bisa mengetahui itu kecuali berdasarkan petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Dan masih banyak yang lain-lain lagi. Ya, makanya adab-adab keseharian itu kita amalkan. Misalnya kalau kencing harus sambil wudu, apalagi buang air besar. Emang nggak bisa kan seperti itu ya. Makan, minum semuanya kalau baca Bismillah dan seterusnya. Gitu ya. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang sama dengan mereka. Makan minum tangan kiri, makanan nggak baca Bismillah, ya, berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya, itu menjadi pintu-pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia. Itu kebiasaan yang tampak. Ada kebiasaan yang tidak tampak, yaitu kebiasaan hati. Pernah ada seorang hafizoh, seorang perempuan yang hafal 30 juz Al-Quran, itu kesurupan di kamarnya. Kenapa orang hafiz, orang yang sudah hafal 30 juz Al-Quran masih kesurupan? Karena ya, dia ini pernah dilamar oleh seorang laki-laki yang hafal 30 juz Al-Quran juga. Tapi ternyata sang laki-laki ini menikah dengan perempuan lain. Sakitnya tuh di sini. Kecewa dia. Dia mengurung diri di kamar. Dia sedih, dia merasa kehilangan, dia lupa kalau sesungguhnya jodoh rezeki itu adalah milik Allah. Nah, ketika dia lupa, ketika imannya kepada qadar dan qadar itu cedera, luka, rusak, maka setan masuk. Ya, makanya kita nggak boleh menyimpan iri, menyimpan dengki, dendam dalam hati kita. Tidak menerima takdir dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bisa menjadi pintu-pintu masuknya syaitan. Ya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, penyebab masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia bisa juga karena kezaliman manusia terhadap bangsa jin. Misalnya apa? Misalnya teriak-teriak, ya, nyiram air panas sembarangan, mukul-mukul tanaman, banting-banting barang, menyiksa binatang. Itu bisa tanpa sengaja akan menzalimi bangsa jin, dan dia akan masuk ke dalam tubuh kita karena balas dendam. Ya, itu yang ke. Nah, kemudian jin juga bisa masuk melalui mulut. Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya. Tutuplah, karena setan akan masuk bersama orang yang menguap yang mulutnya tidak ditutup. Jadi kalau kita menguap ditutup. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila seseorang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka muslim yang mendengarnya harus mendoakannya. Bagaimana? Adapun menguap datangnya dari syaitan, karenanya tahanlah sedapat mungkin. Apabila ia menguap terus keluar suara, maka setan akan tertawa. Jadi kalau menguap usahakan jangan bersuara, langsung tutup. Dan ditutup. Jangan lupa ditutup kalau menguap. Kemudian jin masuk melalui kuku. Ada yang punya panjang di sini? Wahai Abu Hurairah, potonglah pendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian jin masuk melalui hidung. Bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya, istinsyaq 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita duduk di pagi hari itu, masukkan air ke hidung. Istinsyaq, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian jin juga masuk melalui telinga. Abdullah berkata, disebutkan di sisi Nabi bahwa ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat. Lalu dia bersabda, setan telah kencing di telinganya. Nah, makanya dalam proses ruqyah itu nanti ada kalanya syaitan itu keluar lewat hidung, lewat mulut, lewat telinga. Nah ini saya akan sebutkan sedikit tentang bahaya kesyirikan.
jilbab apa tuh? Hah? Yang pakai jilbab itu orang Islam bukan? Nggak kelihatan ya? Jadi kalau kita melakukan tindak-tindak kesyirikan seperti yang tadi di awal-awal kita sebutkan, itu yang pertama bisa menghapuskan amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Di Az-Zumar 65 juga disebutkan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan syirik, itu menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Nanti kita menghadap Allah, kita ngerasa kita sholat, kita ngerasa kita zakat, kita ngerasa kita puasa, tapi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan syirik. Kekal di neraka. Ini di Al-Maidah ayat 72. Kemudian makhluk yang paling hina. Ini banyak sekali dalilnya. Jadi kita bisa share aja ya, bisa berbagi. Kemudian sembelihannya juga haram dimakan orang yang musyrik itu. Ini kemusyrikan atau kesyirikan merajalela di Indonesia. Pakai jilbab ya. Itu yang melakukan ritual-ritual orang Islam juga, tapi Islam yang nggak pernah gereja. Memandikan keris ini juga masih jadi budaya di negeri kita. Bahkan masih banyak orang-orang yang banyak punya keris di rumahnya. Nggak usah ragu-ragu, kalau punya keris patahin aja. Kalau nggak bermanfaat, kalau misalnya bisa dimanfaatkan, misalnya buat membeli ayam dan sebagainya, manfaatkan. Kalau nggak ada manfaatnya, hancurkan saja. Karena nanti khawatirnya kalaupun saya cuma dipajang doang, Ustaz, dipajang doang oleh Anda. Bisa jadi nanti anak keturunan Anda mengagungkannya. Berarti Anda mewariskan kemusyrikan, mewariskan kesyirikan. Hancurkan saja, aman. Ini seperti yang tadi kita ceritakan. Pakai peci hitam dan pakai ikat kepala itu. Oke, itu kita sekarang akan coba praktek ruqyah. Adik-adik yang belum wudu silahkan ambil air wudu dulu. Nanti kita ajarkan cara-caranya sekaligus langsung praktek.